Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfa Zamzam, Ketua OSIS SMA Islam Atirah Bone, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik calon siswa SMA Islam Atirah. Saya Alfia Ilyas, Ketua OSIS SMA Islam Atirah Bukit Baruga, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik calon siswa baru Sekolah Islam Atirah. Saya Aldian Kurnia Mansur, Ketua OSIS SMA Islam Atirah 1 Makassar, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik calon siswa baru Sekolah Islam Atirah. Saya Muhammad Jazuli Wairoi, Ketua OSIS SMP Islam Atirah 1 Makassar, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik calon siswa-siswi baru Sekolah Islam Atirah. Saya Dewa Umbrian, Ketua OSIS SMP Islam Atirah 2 Makassar, mengucapkan selamat datang untuk adik-adikku calon siswa SMP Islam Atirah 2 Makassar. Semoga ilmu yang kalian akan dapatkan bermanfaat bagi agama, negara, dan bagi diri kalian sendiri. Saya Ahmad Alfian Afifi, Ketua OSIS SMP Islam Atirah Bone, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik calon siswa baru Sekolah Islam Atirah. Perkenalkan, saya Andi Rizky Diol Hatmas Duadil sebagai Ketua OBDIS Unit SD. Mengucapkan selamat datang kepada adik-adik calon siswa baru SD Islam Atirah. Saya Andi Reto Anzo, Ketua Organisasi Peserta Didik Intrasekolah Dasar Islam Atirah, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik calon siswa-siswi baru Sekolah Dasar Islam Atirah. Marilah bersama Sekolah Islam Atirah menciptakan generasi anak bangsa yang anggun, unggul, cerdas, berakhlak mulia, yang mendunia. Salamaki topada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Atirah, senang sekali saya Namira Faisal akan menemani kamu semua selama 1 jam dari jam 4 sampai jam 5 sore, tepatnya di Atirah TV, mencerahkan, menggerakkan. Tepatnya di Atirah Side Story, Bittersweet Ketos World. Wah, dari temanya aja gitu ya, ketos, udah pada tahu semua gitu ya. Ketua OSIS. Jadi hari ini kita bakalan kedatangan tamu dari Ketua OSIS 3 SMA yang ada di Atirah, mulai dari SMA Atirah Baruga, SMA Atirah Kajolalido, dan juga SMA Atirah Bone. Siapa aja mereka, pasti penasaran gitu ya. Siapa sih orang-orang keren yang ada di balik organisasi OSIS di Sekolah Islam Atirah? Nggak usah lama-lama lagi. Yang pertama Namira pengen undang Kakak Aldian. Oke, halo, cakep banget. Jadi Kakak Aldian ini adalah Ketua OSIS SMA Islam Atirah wilayah Kajolalido. Kenalin diri dulu, Kak. Oke, terima kasih Kak Namira atas kesempatannya. Terima kasih juga Atirah TV telah mengundang saya sebagai salah satu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Kurnia Mansur. Sekarang saya duduk di bangku kelas 3 SMA dan jabatan saya sebagai ketua dari organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS SMA Islam Atirah 1 Makassar. Oke, jadi kita udah kedatangan tamu Ketua OSIS dari SMA Atirah wilayah Kajolalido. Nah, yang kedua nih, kita kedatangan tamu lagi. Ada Alfia. Hai Alfia. Boleh gabung bareng kita? Hai Alfia. Jadi hari ini Namira nggak sendiri. Ya. Hai, udah ada. Halo, perkenalin diri dulu dong. Diri dulu dong, Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak sebelumnya. Jadi saya Alfia Ilyas, Ketua OSIS SMA Islam Atirah Bukit Baruga. Sekarang menduduki kelas 12 IPS. Masa jabatan saya itu dari bulan akhir Januari sampai nanti bulan Oktober. Jadi ini udah di akhir-akhir jabatan. Oke, jadi udah pada di akhir jabatan gitu ya. Nah, yang ketiga ini kita kedatangan tamu lagi, langsung
kita import dari Bone. Ada Arfa. Hai Arfa, gabung bareng kita dong. Halo Kak. Oke, udah. Halo, kenalin diri dulu dong Arfa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Zamzam, Ketua OSIS SMA Islam Atirah Bone periode 2019-2020. Berasal dari kelas 12 IPS. Ya, terima kasih. Baik, jadi 3 ketua OSIS kita ini sekarang udah kelas 12 ya? Ya betul. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ada bahagia, ada luar biasa, ada yang diem-diem baik. Ini si Arfa. Semoga selalu sehat ya. Walaupun di pandemi ini kita harus tetap selalu jaga kesehatan, pastinya ngikutin protokoler kesehatan. Ini kita kan nggak sama-sama di studio. Kalau Aldian lagi di mana nih? Lagi di rumah, Kak. Lagi di rumah Di aja. Makassar, ya. Oke, kalau Alfia? Sama Kak, lagi di rumah juga. Lagi di rumah juga. Kalau Arfa nih? Kalau saya kan lagi di kafe. Cih. Di kafe? Oh, mungkin pemilik kafe. Iya Kak, di kafe juga. Oh, pemilik kafe juga. Oke, jawabannya di rumah aja kayaknya ya. Karena rumahnya adalah kafe ternyata. Tepuk tangan dulu untuk ketiga tamu kita pada sore hari ini. Cakep-cakep, cantik-cantik. Ini perwakilan dari SMA Islam Atira dari ketiga wilayah. Ada yang datang dari Kajolalido, Bukit Baruga, dan juga wilayah Bone. Gimana kabarnya tadi udah dikasih tahu? Ini pengen nanya dulu kesibukannya selama pandemi ini. Selain belajar dari rumah, kesibukannya apa aja nih? Mulai dari saya. Iya, Aldian dulu deh. Oke. Kalau gitu. Jadi kesibukan saya selama di pandemi selain belajar bisa dibilang ada 2. Jadi yang pertama itu belajar bahasa asing, terutama bahasa Prancis. Kenapa? Karena pada tahun 2018 saya sempat mengikuti program pertukaran pelajar selama 1 tahun di Prancis. Jadi ketika pandemi ini datang, daripada saya tidak berbuat apa-apa, jadi lebih baik saya pelajari ulang bahasa Prancis supaya ilmu-ilmu yang telah saya pelajari di sana itu tidak hilang semata-mata saja. Kemudian kesibukan saya yang kedua yaitu berbagi pengalaman. Jadi selama pandemi ini saya sempat diundang oleh beberapa institut-institut di luar Atira. Seperti contohnya saya sempat mengisi atau menjadi penyiar radio di Radio Gamasi bersama guru saya. Kemudian yang kedua saya sempat diundang sebagai salah satu pembicara di dalam webinar oleh SMP Islam Atira. Kemudian yang ketiga saya juga beberapa kali diwawancarai dan ditanya-tanya oleh institut-institut di luar Atira mengenai pengalaman saya ketika saya berada di luar negeri. Wah, luar biasa sibuknya Aldian ya. Di tengah walaupun tidak belajar dari sekolah tapi kesibukan tetap padat. Semuanya dilakukan dari rumah aja kan Aldian? Iya Kak. Iya, dari rumah aja. Kalau Alfia sendiri kesibukannya apa aja selama pandemi ini selain belajar dari rumah? Kalau selain belajar sih Kak, pertama itu Kak lagi fokus ke hafalan dulu. Jadi ya lagi fokus ke hafalan. Terus yang kedua itu sempat diundang juga sama Direktorat SMA kemarin webinar itu bahas dapat. Nah, jadi itu melalui YouTube live stream-nya Direktorat SMA. Terus tiga itu sekarang lagi sibuk juga program yang harusnya ada di offline school, tapi karena masa pandemi sekarang jadi diubah ke online. Nah, di situ juga. Jadi sering ada rapat-rapat, walaupun weekend itu kita kadang tetap rapat OSIS. Terus kemudian ikut bimbel online juga buat persiapan PTN. Itu aja sih, Kak. Oke. Pokoknya ketua OSIS ini pada sibuk semua ya. Kalau Arfa sendiri kesibukannya selama belajar dari rumah, selain belajar pastinya? Kalau saya Kak, selain belajar dari rumah, yang pertama tentunya memperbaiki hafalan, karena di kelas 12 hafalan di Atira Bone itu akan ada tes akhirnya, jadi sibuk untuk memperbaiki hafalan. Yang kedua, saya saat ini mempersiapkan tes fisik atau lebih sering berolahraga, setiap pagi jogging, push up, sit up, dan lain sebagainya. Itu saya rutin lakukan. Dan yang ketiga itu karena saya waktu menjabat sebagai ketua OSIS itu mengikuti program
yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia, yaitu Indonesia Leadership Camp, di mana akan ada pertemuan setiap pekannya untuk bagaimana kita memberikan kontribusi kepada Indonesia itu sendiri sebagai pemuda seperti itu, Kak. Jadi lebih banyak webinar seperti mengikuti seminar-seminar online seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya kegiatan-kegiatan dari ketua OSIS kita ini. Kebanyakan jadi narasumber ngomong di webinar dan pastinya semua kegiatannya masih dilakukan di rumah aja. Tetap produktif walaupun di rumah aja. Ngomongin soal jabatan jadi ketua OSIS gitu ya. Sebelum kita nanyain kesibukannya selama pandemi ini sebagai ketua OSIS, Namira pengen tahu dulu nih, sahabat Atira juga pasti pengen tahu apa sih alasan dari ketiga ketua OSIS kita ini kenapa pengen jadi ketua OSIS. Cerita awal jadi ketua OSIS, karena tadi udah dimulai dari Aldian, kayaknya Namira pengen nanya Arfa dulu deh. Gimana nih cerita awalnya bisa jadi ketua OSIS? Cerita awal jadi ketua OSIS, saya SMP di Atira Bone dan juga SMA di Atira Bone. Kemarin SMP juga sempat terpilih menjadi ketua OSIS dan pada saat masuk di SMA itu di kelas 10 saya kembali masih kelas 10 mencalonkan sebagai ketua OSIS dan kalah dengan kakak kelas. Yang kalah itu ketua OSIS saya sendiri waktu SMP. Jadi belum terpilih waktu kelas 10. Selanjutnya di kelas 11. Nah, disinilah saya bisa terpilih menjadi ketua OSIS karena mungkin dilihat dari pengalaman dan juga kepemimpinan dari teman-teman saya, dan juga ada sistem yang berubah, di mana sebelum-sebelumnya sistem pemilihan ketua OSIS itu menggunakan sistem coblos atau hak suara. Namun pada saat saya di pemilihan ketua OSIS di periode saya itu pemilihannya diubah atau dirombak, di mana kami menggunakan sistem musyawarah. Kita menggunakan sistem musyawarah di mana setiap kelas menunjuk satu calon ketua OSIS. Nah, ya, satu calon ketua OSIS dari berbagai kelas. Nah, disitulah kami akan berdebat visi misi, alasan mengapa menjadi ketua OSIS dan pengalaman-pengalaman sebelum atau ingin menjadi ketua OSIS seperti itu. Nah, pada saat itu di mana tentunya kalau sangat berbeda pemilihan secara hak suara atau secara coblos dengan secara musyawarah. Kalau musyawarah, kita betul-betul bisa melihat siapa orang yang mendukung kita dan siapa orang yang tidak mendukung kita. Jadi dinilai dari kesepakatan seluruh siswa seperti itu. Jadi kita dikumpulkan di masjid atau di aula, terus kita bermusyawarah siapa yang akan terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, pada saat itu, alhamdulillah cuma satu orang yang tidak memilih saya atau yang meragukan saya sebagai ketua OSIS, yang lainnya dari kakak kelas, teman angkatan, dan adik kelas itu semuanya setuju kalau saya terpilih menjadi ketua OSIS. Dan juga dasar dari mengapa Atira Bone memilih sistem musyawarah sebagai pemilihan ketua OSIS, di mana mengutip salah satu ayat dari Al-Qur'an, Al-Imran surat ayat 157 yang berbunyi fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Di mana kita disuruh bermusyawarah untuk menentukan pilihan terbaik, dan itu mungkin ya menurut saya pemilihan sangat berkesan lah untuk Atira Bone. Oke, jadi tidak ada lawan begitu ya. Jadi memang hasilnya diputuskan dari musyawarah. Benar, Arfa? Iya. Atau ada calon lain? Ada calon lain, tapi disitulah masing-masing dari seluruh siswa yang ingin mengajukan. Jadi ada satu MC yang ditunjuk, di mana dia akan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa yang ingin bertanya atau seluruh siswa yang ingin mengajukan pendapatnya. Misalnya saya, ada kakak kelas yang mendukung saya sebagai ketua OSIS. Saya memilih Arfa sebagai ketua OSIS karena begini, karena ada pengalamannya waktu SMP atau dia punya sifat kepemimpinan yang baik seperti itu, dan itu didengarkan oleh seluruh siswa. Atau lebih tepatnya dia mempersuasif siswa untuk mengajak untuk milih Arfa juga. Ya. Bener gitu. Wah, bagus, Arfa kayaknya banyak banget pendukungnya. Jadi kalau Arfa sendiri dari beberapa calon nih terpilihnya, jadi mengalahkan beberapa calon. Kemarin ada 6 calon. Wah, banyak juga ya. Kalau di OSIS Bone itu langsung sepaket sama wakilnya atau wakilnya dipilih secara musyawarah juga?
Oh ya, kemarin juga kan sebelumnya itu pemilihannya ketos waketos yang sistem coblos. Itu Yep. nomor urut 1 seperti biasa, nomor urut 1, nomor urut 2, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oh Tapi iya tahun iya ini, iya. ya, tahun ini di mana periode saya itu hanya diusung ketua OSIS saja. Jadi yang dipilih itu cuma ketua OSISnya. Seperti itu, Kak. Jadi nanti apabila ketua OSIS sudah terpilih, nah itu ada hak tersendiri atau wewenang tersendiri dari ketua OSIS siapa yang ditunjuk sebagai wakil. Milih. sekretaris, dan Oke. Jadi hak dari ketua OSISnya untuk milih siapa yang pengen diajakin bekerja sama. Kayak gitu ya Arfa ya? Ya. Oke, itu cara pemilihan yang ada di Bone dan juga alasannya emang karena emang pengen jadi ketua OSIS, bener kan ya Alfa ya? Atau ada yang kayak, oh iya saya pengen jadi ketua OSIS karena pengen jadi salah satu apa sih kayak alasan untuk cita-citanya Arfa kan pengen jadi polisi itu ya? Itu kayaknya juga bisa jadi batu loncatan kalau kita jadi ketua OSIS. Kayak gitu nggak sih? Atau kayak gimana Pak? Saya sendiri pribadi, Iya. sebenarnya saya tidak pernah adalah semenjak lulus dari SMP. Di SMA itu saya mau kembangkan olahraga saya, misalnya main volley atau futsal. Saya ingin ikut begitu, tidak ingin lagi ikut di organisasi. Cuman kemarin ada kakak kelas, teman kelas yang dia bilang sudah tidak ada lagi yang pantas begitu. Cuma siapa lagi yang mau jadi ketua OSIS gitu? Karena kan saya kemarin SMP ketua OSIS. Dia bilang rugi sekali kalau kau tidak kembangkan kepemimpinanmu di SMA seperti itu. Dan juga guru-guru dan pembina asrama dan lainnya juga mendukung. Dan saya mengiyakan. Alhamdulillah saya mencalonkan dan alhamdulillah jadi terpilih. Dan juga jadi emang berrelasi dengan cita-cita saya, yaitu ingin menjadi Kapolri atau menjadi seorang polisi, di mana seorang polisi nantinya tentu akan berhadapan dengan banyak massa atau banyak masyarakat. Nah, mungkin saya bisa latihan untuk lebih bertatap muka dengan siswa seperti itu. Dengan jabatan ketua OSIS ini ya. Oke, jadi emang ada support dari teman-teman dan juga guru yang membuat Arfah ini pengen dicalonin untuk jadi ketua OSIS. Wah, panjang banget ceritanya dan pastinya sangat berkesan gitu ya kalau ngomongin soal gimana cerita awal Arfah terpilih menjadi ketua OSIS. Beda cerita pastinya kalau sama Aldian. Kalau Aldian sendiri cerita awalnya bisa jadi ketua OSIS tuh kayak gimana sih? Oke, kalau saya bisa dibilang sangat berbeda dengan Arfa. Karena Arfa bisa dibilang sudah masuk OSIS dari SD, sudah menjadi ketua OSIS dari SMP, sudah di SMA juga sangat aktif dalam OSIS. Kalau saya bisa dibilang saya sangat beruntung. Mengapa? Karena ini tahun pertama saya menjadi anggota OSIS dan alhamdulillah saya beruntung bisa menjadi ketua. Jadi ceritanya itu pada bulan Agustus 2019 pencalonan ketua OSIS itu dibuka. Kemudian peraturannya di SMA saya itu harus memiliki minimal 3 calon ketua OSIS. Namun pada saat itu calon ketua OSISnya cuma ada 2. Jadi teman saya dari MTK periode tahun lalu membujuk saya atau menanya saya, mau nggak jadi ketua OSIS? Menang nggak apa? Menang alhamdulillah, tidak ya nggak apa-apa. Tapi saya sangat beruntung dan alhamdulillah saya yang naik jadi ketua OSIS. Oke, jadi emang awalnya bukan benar-benar pengen jadi ketua OSIS atau kayak gimana? Karena kan ini artinya ajakan teman gitu ya, ajakan teman. Kenapa akhirnya memilih untuk mencalonkan? Awalnya bisa dibilang mood saya untuk menjadi ketua OSIS itu tidak terlalu banyak, tapi setelah mengumpulkan berkas dan setelah mengikuti prosedur-prosedurnya seperti debat dan lain-lain, akhirnya saya mulai tertarik dengan menjadi ketua OSIS ini. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa sampai di titik ini menjadi ketua OSIS. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau sistem di Bone kan itu musyawarah. Kalau sistem pemilihan ketua OSIS di Kajolalido sendiri seperti apa nih, Aldian? Bisa dibilang demokrasi, jadi mencalonkan, kemudian seperti ada prosedurnya, seperti diperdebatkan dan lain-lain. Kemudian dari 3 angkatan itu, beserta guru dan staf-staf itu diberikan hak untuk mencoblos, gitu Kak. Oke, seru sekali pastinya gitu ya, pastinya banyak teman-teman yang mendukung. Terus kalau di Kajolalido sendiri, kemarin waktu mencalonkan udah sepaket sama wakil ketua OSISnya atau gimana nih Aldian? Iya, jadi sudah sepaket. Jadi kita pilih wakil, kemudian berproses bersama-sama seperti itu. Oke, wakilnya siapa sih namanya? Pengen say hi dulu untuk wakilnya Aldian nih. Namanya Hani. Hani, wow. Maharani, ya. Andi Maharani, Hani.
Kirain madu manis ya kan, wakilnya si Aldian ini. Nah, udah 2 cerita awal bisa jadi ketua OSIS, itu kedua tadi itu dari cowok-cowok, ini yang cewek-cewek nih. Ini dari Alvia, gimana cerita awalnya bisa menjadi ketua OSIS di SMA Islam Atira Baruga? Kalau saya sih Kak, sebenarnya hampir sama kayak kalian, itu nggak ada sama sekali niat buat jadi ketua OSIS. Karena apa ya, saya itu kan bukan SMP di sini gitu, kayak baru banget berbaur sama Makassar gitu. Jadi benar-benar nggak tahu sama sekali dan nggak punya teman sama sekali waktu masuk SMA gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin banget bisa jadi ketua OSIS gitu kan Nami. Nah terus pas ada pemilihan ketua OSIS, nih teman-teman aku yang sekelas itu kayak ngedukung aku gitu, dia bilang, ayo dong kamu pasti bisa gitu, calonin aja. Tapi aku tuh emang kayak nggak ada niat, takut banget, sumpah ketakutannya itu benar-benar besar banget, karena takut kayak kalau misalnya dipercayain sesuatu itu dan nggak bisa ngejalaninnya itu kayak benar-benar takut banget, orang kecewa sama diri aku sendiri gitu. Nah terus pas kelas 10 aku ikut nih nyoba masuk ke OSIS. Nah pas isi formulir gitu ada kakak MPO-nya bilang gini, kamu ikut OSIS ya. Terus dia lihat pengalaman yang dari SMP, yang memang dari SMP, dan di situ aku emang ikut ekskul banyak banget, kayak ekskul debat, ekskul pidato, ekskul pramuka dan yang lainnya. Nah di situ juga ada beberapa organisasi yang aku jadi ketuanya, ketua ekskul itu. Terus di situ dia lihat aku ya kayak coba dong debat sama aku. Nah di situ sama kakak yang terima pendaftaran anak OSIS MPK gitu, aku debat sama dia dan ternyata aku yang menang itu debat. Nah, terus dia, wah kamu ada debat, kamu ada bakat nih gitu, kamu masuk aja tanpa tes. Nah di situ aku kayak langsung, wah ternyata bener ya gitu, kayak aku emang ada bakat, tapi aku tuh tipe orang yang nggak bisa ngenalin diri aku sendiri gitu, nggak bisa nilai diri aku, jadi kayak bener-bener omongan orang itu bener-bener masuk ke pikiran aku gitu. Belum percaya diri ya, Alvia ya? Banget. Terus pas SMA ini akhir-akhir bulan Februari gitu buka deh calon ketua OSIS. Terus ada guru namanya Bu Hikmah. Bu Hikmah ini kayak emang support banget, dia itu kayak benar-benar ada di posisi siswa dan benar-benar kayak kita itu bebas cerita, curhat sama dia gitu. Jadi benar-benar semua masalah-masalah itu aku cerita sama Bu Hikmah ini. Nah di situ beliau ngasih saran, kalau emang bisa coba aja dulu, kalau kalah kan nggak apa-apa, yang penting ada pengalaman. Nah di situ benar-benar bisa jadi ketua OSIS sampai sekarang juga ini karena benar-benar angkatan aku itu solid banget Kak. Jadi terus angkatan aku itu ada 2 kandidat. Nah 2 kandidat ini terus aku tuh kayak bilang gini, ya udah kita dukung yang kandidat pertama aja. Maksud aku kita nggak usah bersaing gitu, karena aku kan emang tipe anak gak pede-pede banget. Nah terus di situ aku bilang, gimana kalau kita musyawarah aja, kita rapat satu angkatan. Nah di situ kita bikin deh rapat angkatan. Jadi itu dari semua kelas, IPA 1, IPA 2, IPA 3 dan IPS itu kumpul. Nah di sini kita kumpul, terus kayak bener-bener gimana ya, kayak nentuin aja satu kandidat, kita harus solid gitu, jangan ada perpecahan. Nah di situ kita bilang ya udah satu kandidat aja. Nah di situ akhirnya yang kandidat satu ini kayak mundurin diri gitu. Nah ya udah, jadi karena yang satu mundurin diri, aku yang maju. Jadi betul-betul satu angkatan itu kayak pemilihannya murni angkatan kelas 11 itu milih aku semua, nggak ada sama sekali ke kandidat nomor lain gitu. Jadi sistemnya itu sistem pemilu Kak kalau di Akbar. Jadi sama kayak di Kajolalido, bener? Iya. Jadi waktu itu ada 3 TPS, kan ada 3 lantai di SMA. Nah di koridor pertama itu khusus kelas 12 sama guru-guru di TPS pertama. TPS kedua itu benar-benar anak kelas 11 semua, dan TPS ketiga itu anak kelas 10 semua. Nah pas pemungutan suara, teman-temanku itu kan pada kayak jadi saksi gitu Kak, benar-benar mereka tuh dukung banget. Nah pas pemungutan suara di TPS kedua yang kelas 11 semua ini benar-benar murni 100% itu suaranya ke aku semua. Dan itu benar-benar kayak gak nyangka Kak, kayak pasti
orang nggak suka sama kita gitu. Biar temen Benar-benar. kan ya, pasti aja ada yang nggak suka gitu. Nah aku tuh bener-bener kayak nggak nyangka banget semua satu angkatan itu murni suaranya 100% buat aku. Nah dari situ aku kayak merasa langsung Percaya bener-bener diri. kayak, iya, Hah? dari situ aku kayak aku benar-benar harus harus percaya apa yang mereka percayain ke aku, kayak mereka bilang aku bisa, ya berarti aku benar-benar harus mencoba gitu Kak. Aku benar-benar nggak bisa ngecewain orang yang udah kayak kasih kepercayaan gitu bilang Kepercayaan. sebenarnya nggak berani coba gitu. Nah dari situ deh Kak, terus pas itu juga wakil ketua OSIS-nya itu emang langsung satu paket, jadi Oke. sistemnya juga sistem pemilu gitu. Oke, seru sekali ya ceritanya Alfia tadi. Pastinya pada penasaran gimana sih kalau di Kajolali sendiri kampanyenya Aldian dan juga di Bone kampanyenya Arfan untuk meyakinkan pemilihnya untuk memilih mereka. Tapi jangan kemana-mana, bentar bakalan kita lanjut untuk ngebahas gimana sih cara mereka meyakinkan hati dari para pemilihnya untuk milih mereka jadi ketua OSIS. Lihat cuplikan yang satu ini dulu. Saya Arfiuni Firman, salah seorang guru yang mengabdikan diri saya kurang lebih 10 tahun di Sekolah Islam Atira. Bangga rasanya menjadi bagian dari sekolah yang telah melahirkan generasi-generasi emas yang siap bersaing dengan dunia luar. Satu hal yang menjadi prinsip dalam proses pembelajaran yang selalu saya dengungkan ke siswa saya, bahwa orang bodoh itu terkalahkan oleh orang pintar. Orang pintar terkalahkan oleh orang cerdas. Orang cerdas terkalahkan oleh orang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung akan terkalahkan oleh orang ikhlas. Saya salah seorang guru Atira Islamic School. Saya bangga menjadi bagian sekolah ini. Oke, balik lagi di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Masih barengan Amira Faisal pastinya sampai jam 5 sore nanti di Atira Side Story dengan tema Bittersweet Ketos World. Jadi dunianya Ketos nih. Hai, teman-teman masih ada di situ kah? Aldian, Alfiah, dan juga Arfah. Oke, Halo, Kak. udah join semua nih ya. Jadi tadi kita ngebahas sedikit ya tentang keseruan kampanyenya Alfiah di pemilihan ketua OSIS. Tapi tadi kayaknya belum selesai nih ceritanya Alfiah. Dia selesaiin dulu deh. Gimana sih keseruan meyakinkan pemilihnya untuk milih Alfiah? Saya nih yang cocok jadi ketua OSIS di SMA Islam Atira Baruga. Nah, iya Kak. Jadi di sana itu kampanyenya nanti siswa-siswa bakalan dikumpulin di musola. Jadi dari angkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12 dan bahkan guru-guru itu semua bakalan kumpul di musola. Nah, di situ jadi kandidat itu bakalan dipanggil satu persatu maju dengan ketos dan waketosnya untuk ngepresentasiin visi dan misinya. Nah, di situ yang maju itu kandidat lain dulu kan. Aku tuh maju kedua. Jadi kandidat pertama ini dia maju itu dia menjelaskan membaca. Jadi nggak dari mulut dia langsung gitu. Dia lihat materi kan. Nah, terus aku bilang nih sama waketosku, gimana kalau kita nggak usah baca aja, kita tampil apa adanya, kita tampil kita benar-benar ngelakuin apa yang mau kita lakukan untuk sekolah ini gitu. Nah, jadi pas kita maju, teman-teman itu kayak pada sorak-sorak kan, bener-bener dukung banget itu dari angkatan kelas 11. Nah, terus di situ aku bilang, prinsip aku itu cuma satu, gimana kita itu selalu harus menjadi seperti padi, dimana semakin tumbuh itu dia semakin merenduk, jadi semakin tinggi jabatan kita, semakin ada kita tinggi, kita tetap harus saling menghargai gitu Kak, nggak boleh gila jabatan gitu. Nah, Oke, jadi kayaknya itu teman yang lihat kampanye itu buat pilih aku dan Orchid. Oke, jadi alasan pepatah padi itu ya yang membuat kayaknya seluruh teman-teman warga dari SMA Atira Baruga milih Alfiah untuk jadi ketua OSIS-nya.
Seru banget gitu ya. Gimana cara Aldian ya, untuk meyakinkan pemilihnya, milih Aldian aja deh yang jadi ketua OSIS. Tadi sempat diceritain sedikit tentang gimana caranya pendekatan sama teman-teman ya nggak sih? Tuh, pendekatan sama teman, tapi bukan sama teman aja, tapi pendekatan sama guru, karena guru juga ikutan memilih. Ya nggak, Aldian? Ya, betul sekali, Kak. Oke, gimana tuh, apa bahasanya untuk pilih Kak Bu, untuk saya mau jadi ketua OSIS, atau kayak gimana caranya mempersuasif pemilihnya, baik itu guru ataupun teman-temannya Aldian sendiri? Oke, jadi salah satu cara yang saya gunakan yaitu dengan menunjukkan figur terbaik diri saya, mulai dari tata tertib dan lain-lain. Jadi saya memakai pakaian yang rapi, saya mengikuti tata tertib secara rutin dan lain-lain seperti itu, Pak. Oke, jadi memperlihatkan kalau sosok pemimpin ini tuh yang kayak Aldian ya nggak sih penampilannya? Oke, kalau Arfa sendiri, Arfa gimana caranya meyakinkan? Kan ini musyawarah. Tadi katanya ada 6 yang mencalonkan juga untuk jadi ketua. Apa kata-kata yang dijadiin janji? Saya janji akan melakukan ini kalau terpilih jadi ketua OSIS. Apa tuh Arfa? Kalau saya sendiri sih Kak, sebenarnya kan di Atira Bone sistem boarding atau sistem asrama. Jadi lebih ke bagaimana memberikan teladan. Kan di Atira Bone itu, kalau di Atira Bone kan itu bangunnya jam 3:30. Nah di situ bagaimana kita bisa sebagai calon ketua OSIS bisa bangun lebih cepat, membangunkan teman-teman sekitaran jam 10 menit lah sebelum 3:30 kita sudah bangunkan teman. Terus sholat subuh, tidak masbuk. Setelah itu tahfiz, kegiatan tahfiz kita disiplin, menyetor sesuai dengan arahan Ustadz, mengikuti daily activity dengan baik, ke sekolah dengan rapi. Intinya kita kan kalau di sistem boarding itu memang sangat berbeda dengan yang hanya reguler, ya seperti itu. Kita memang diawasi oleh siswa 24 jam. Jadi menurut saya bagaimana saya meyakinkan siswa itu dengan memberikan yang terbaik, terbaik seperti itu Kak. Oke, jadi memperlihatkan sisi baiknya dan itu benar-benar ikhlas gitu ya, menjadi teladan. Tadi kalau Aldian memperhatikan penampilan, karena sebenarnya menurut Amira juga penting sih ya, walaupun Pata bilang jangan menilai dari covernya aja, tapi menurut Amira menilai penampilan juga penting, karena kita nggak bisa langsung melihat ke dalamnya kalau kita nggak lihat penampilan luarnya dulu. Hebat banget ini ketua OSIS kita, tapi pastinya nih yang bagusnya pasti ada juga kita yang kayak enak tidak enaknya jadi ketua OSIS. Sebelum kita cerita yang enaknya, pengen cerita dulu yang gak enaknya itu kayak gimana sih? Biasanya kalau OSIS tuh karena emang banyak proker yang harus dipikirin, jarang untuk menghabiskan waktu sama teman. Atau gimana sih kalau ketua OSIS atau apa yang enak tidak enaknya sebagai ketua OSIS? Halo Alfia. Iya Kak. Iya, cerita dong apa yang enak dan tidak enak dari menjadi ketua OSIS. Nggak enaknya dulu nih ya. Kalau nggak enaknya ya itu yang tadi aku bilang, pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita. Nah dari situ itu jadi apa ya, jadi kayak buat diri kita itu kadang ngerasa down gitu, Kak. Emang aku masih pantas nggak sih gitu. Oke, jadi terlalu menimbang-nimbang. Iya. Iya gitu. Terus kalau kan ada teman kelas juga yang masuk OSIS gitu. Kalau misalnya dibebanin tugas itu kayak masih rasa-rasa nggak enak, padahal kan kita itu harus tegas, harus adil gitu. Benar. Jadi nggak enaknya sih lebih ke situ juga. Terus kalau misalnya anggota kita ada yang bawa-bawa masalah pribadi ke organisasi, terus kita harus kasih pencerahan dikit, apalagi kalau itu teman kita juga rada-rada gimana gitu Kak. Harus lebih dewasa ya, karena sebagai ketua. Iya, kalau enaknya, kan tadi kalau nggak enaknya gitu, karena teman, jadi rasa tidak enak membuat kayaknya pekerjaan organisasi itu jadi nggak profesional. Kalau enaknya? Kalau enaknya dari di sini juga kita bisa belajar menjadi lebih dewasa, bisa mengambil keputusan sendiri, bisa lebih tegas, bisa lebih luas juga lingkungannya, nggak cuma itu aja, bisa kenal dengan sekolah luar, ketua OSIS dari sekolah-sekolah lain.
kita jadi tambah banyak pengalaman, lebih banyak Tambah enaknya banyak. sih. Terus Iya, apa mantap. ya? Kita tuh jadi zaman bicaranya itu lebih teratur, manajemen waktunya itu kita lebih bisa belajar banyak kalau masuk organisasi gitu Kak. Oke, jadi lebih banyak enaknya daripada tidak enaknya ya. Tidak enaknya tadi tuh karena kayak mungkin masih rada-rada takut untuk ngasih tugas ke teman sendiri. Terus enaknya jadi populer, ya nggak sih? Kalau jadi ketua OSIS tuh kayak baru masuk aja udah ketahuan, oh ketua OSISnya siapa? Pasti kalau orang baru masuk gitu ya ke SMA palingan, itu pasti pengen tahu siapa sih ketua OSISnya. Karena selalu ya, ketua OSIS itu identik dengan kepopuleran. Kalau si Aldian sendiri gimana? Enak tidak enaknya jadi ketua OSIS? Menurut saya kalau tidak enaknya menjadi ketua OSIS itu cuma satu, yaitu capek. Karena bisa dibilang selama menjadi ketua OSIS, tanggung jawab saya itu bukan cuma diri saya sendiri, melainkan 39 anggota saya. Jadi saya harus tetap pastikan setiap hari apakah anggota saya itu mengikuti tata tertib atau tidak. Saya harus pastikan apakah program-program kerja berjalan dengan lancar atau tidak. Saya harus pastikan mereka pulangnya sama siapa. Kalau tidak ada yang antar, saya harus mengantar mereka. Dan saya juga harus enak sekali jadi anggotanya Aldian kayaknya ya, diantarin pulang. Saya pulang ini nggak ada yang nganterin. Tapi nggak bisa ya, harus pulang sendiri. Lanjut Aldian. Jadi gimana tuh? Seperti contoh lainnya, apakah proposalnya sudah dibikin, apakah SK-SK-nya sudah dibikin, dan lain-lain seperti itu Kak. Oke, enaknya. Tadi yang nggak enaknya. Enaknya jadi ketua OSIS sebenarnya banyak, tapi yang paling impact-nya paling besar atau yang paling saya rasakan itu yang pertama, koneksi saya bertambah. Jadi teman saya bertambah, mulai dari teman angkatan saya, adik-adik kelas saya, bahkan sampai anak-anak SMP. Dan bukan cuma siswa saja yang bertambah koneksinya, melainkan guru juga. Seperti itu Kak. Oke. Jadi memang menjadi ketua OSIS itu banyak link ya. Alfie juga merasakan seperti itu, banyak teman baru. Mulai dari yang teman-teman di sekolah gitu ya, seangkatan, mau itu adik kelas, terus dari sekolah-sekolah lain juga ya. Kalau Arfa gimana nih? Enak tidak enaknya jadi ketua OSIS? Apalagi kalau di boarding ya, di Boni. Ya kalau saya kan yang pertama yang enaknya dulu. Kalau yang enaknya sebagai ketua OSIS, yang pertama kami terpilih menjadi ketua OSIS itu berarti kami salah satu orang yang beruntung, yang dimana bisa mencicipi rasa kepemimpinan, atau kami bisa menjadi orang yang bisa memberikan influence atau pengaruh kepada orang. Berarti enaknya itu kita bisa memberikan lebih banyak kebaikan kepada orang-orang, walaupun kita tahu bahwa tidak semua orang itu sempurna, tapi setidaknya kita bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang. Dan yang kedua tadi setelah disebutkan oleh sahabat-sahabat saya di kepengurusan OSIS, ketua OSIS Kajol dan Baruga, kita punya korelasi yang banyak, di mana saya sudah ada grup untuk, mungkin juga teman-teman punya grup ketua OSIS Sulawesi Selatan, juga saya punya forum di grup ketua OSIS di seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi bagaimana ya, rasa kepemudaan kita itu lebih meningkat seperti itu. Oke, terjalinnya lebih erat gitu ya, mau sesama di kepengurusan dan juga di luar dari kepengurusan. Dan pastinya banyak enaknya. Tadi enaknya sih, nggak enaknya sih belum dengar dari Arfa. Nggak enaknya apa? Ya. Kalau tidak enaknya Kak, sebenarnya karena saya pernah jadi ketua OSIS di SMP, betul-betul saya frustasi, saya stres waktu SMP jadi ketua OSIS itu, banyak yang benci, banyak yang cerita belakang, banyak yang munafik seperti itu. Tapi setelah di SMA, untuk ini kan khusus SMA, selama saya di SMA, saya karena sudah banyak membaca buku, membaca banyak referensi dan mendengar banyak pengalaman, saya menjadikan apa yang tidak enak jadi ketua OSIS itu ya seperti itu tadi, dicerita belakang atau bahkan selalu disalahkan. Kalau ada siswa yang bermasalah, pasti tentunya kami pribadi sebagai ketua OSIS merasa bersalah bahwa belum bisa mengajak teman tersebut menjadi baik seperti itu. Jadi tanggung jawabnya lebih gitu ya, bertanggung jawab untuk teman sendiri, tidak hanya untuk diri sendiri tapi bertanggung jawab untuk teman-teman, karena sebagai ketua OSIS harus menjadi teladan untuk teman-teman yang lain gitu ya, jadi contoh gimana caranya untuk bisa tadi penampilannya, mungkin sikapnya, tepat waktunya, disiplinnya itu jadi contoh ya kan. Karena kan ketua OSIS ini bisa dibilang ikon dari sekolah, ya nggak sih? Kayak ikon dari sekolah tersebut, gimana caranya dia menciptakan diri itu jadi citra sekolahnya. Karena ketua OSISnya keren-keren, insya Allah pasti
Anak-anak yang lain juga keren ya nggak sih? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Kok nggak ada yang nyaut nih bilang iya. Betul sekali. Ya. Betul. Oke, jadi kita udah cerita enak enggak enaknya. Pasti manajemen waktu sangat diperlukan gitu ya untuk ketiga ketua OSIS ini. Kalau sahabat Atira penasaran gitu gimana sih cara dari Alvia, terus Arfa dan juga Aldian nge-manage waktunya antara belajar, antara pertemanan mungkin bergaul, dan juga gimana caranya mengurus organisasi. Pasti penasaran gimana tips-tipsnya dan proker-proker apa aja yang berjalan di masa pandemi ini. Jangan kemana-mana, sebentar kita bakalan langsung ngobrol bareng bertiga lagi, berempat sama Namira pastinya ya. Jangan kemana-mana, lihat yang satu ini dulu. Siapa bilang di sini kita hanya akan berhadapan dengan buku-buku? Terkurung dalam ruangan, aktivitas yang membosankan Dan menyeduhkan. Di sini kita dapat mengembangkan bakat dan minat dengan banyak pilihan yang membuat sekolah itu menjadi lebih menyenangkan. Ada olahraga dan ketangkasan, renang, futsal, basket, memanah, paskibra, pramuka, bulu tangkis, karate, rohani Islam, seni tari, band, dan kalam jamai. Bahasa, debat, jurnalistik, dan berbagai pilihan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler, kalian bisa bergabung di OBDIS, OSIS, dan MPK. Baik, sahabat Atira, dimanapun berada, masih di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Masih barengan Namira Faisal, sampai jam 5 sore nanti di Atira Side Story dengan tema Bittersweet Ketos World. Jadi kita bakalan lanjut buat ngobrol bareng Alvia, Arfa, dan juga Aldian. Hai, teman-temanku, asik. Halo Kak. Halo adik-adikku ya. Jadi kita pengen lanjut lagi ngebahas soal gimana sih memanage waktu sebagai ketua OSIS antara sekolah ya pastinya belajarnya, ngurusin organisasi dengan proker-prokernya, dan juga pasti tetap bersilaturahmi dengan teman-temannya. Kalau gitu Namira pengen tahu cerita dari Arfa dulu deh untuk manage waktunya sebagai ketua OSIS. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk manajemen waktu sebagai ketua OSIS, ya sekali lagi saya mengambil pelajaran waktu saya sebagai ketua OSIS di SMP. Menurut saya untuk manajemen waktu itu sangat penting, apalagi kita sebagai ketua OSIS. Menurut saya, kita hanya perlu menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Apalagi saya ini sekolah boarding, jadi betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Contohnya, di mana kita harus bermain ya, kita maksimalkan waktu bermain. Kita berolahraga, maksimalkan waktu olahraga. Waktu berorganisasi, kita harus memaksimalkan organisasi, membuat program kerja, rapat dengan waktu manajemen waktu yang baik. Begitupun dengan pembahasan-pembahasan pada saat rapat. Begitu juga pada saat kita belajar. Tentunya kita harus membuat daily activity yang betul-betul produktif di hari itu. Biasanya saya setiap malam itu di asrama. Pada saat sebelum tidur, saya sudah menulis atau mencatat semua apa yang saya kerjakan besok. Misalnya bangun jam 3:30, setelah itu sholat tahajud, sholat subuh, tahfiz jam sekian, nanti mencuci, pulang sekolah 15 menit, setelah itu makan pagi, dan seterusnya, seperti itu Kak. Oke, activity-nya udah dijadwalin gitu ya, jadi benar-benar harus disiplin waktu. Kalau waktunya untuk belajar, waktunya untuk ngurusin organisasi, waktunya untuk bergaul juga tetap jalan semua ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kalau Aldian, gimana nih cara nge-manage waktunya antara ketiga item tersebut, mulai dari belajar di sekolah, terus untuk pertemanannya, dan juga gimana cara mengatur untuk program kerjanya sebagai ketua OSIS? Silakan Aldian. Untuk Aldian.
Terima kasih. Jadi menurut saya memiliki dua cara. Jadi cara yang pertama itu dengan cara tidak menunda-nunda atau menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan secepatnya. Kemudian yang kedua, saya memiliki trik yang sering saya gunakan dari dulu, yaitu dengan menggunakan buku agenda. Jadi saya mencatat semua apa yang bisa saya kerjakan pada saat itu juga. Seperti misalkan PR saya atau tugas-tugas di OSIS dan lain-lain, sehingga ketika sudah saya catat, malamnya itu bisa langsung saya lakukan. Sehingga tidak ada beban di hari libur saya. Seperti itu, Kak. Oke, tidak menunda-nunda dan udah dicatat semua gitu, diagendakan Ya, untuk betul. apa-apa yang akan dikerjakan. Alfia, gimana nih cara memanage waktunya untuk sekolah, pertemanan, dan juga ngurusin organisasi? Halo Alfia. Halo. Alfia gimana nih cara manage waktunya? Biasanya kan kalau cewek-cewek untuk ngumpul barengan temen gitu ya, pasti kalau udah ngumpul bareng teman-teman cewek biasa lupa waktu ya nggak sih? Jadi kadang itu yang menjadi dilema. Masih pengen ngumpul tapi harus nyelesain program kerja. Gimana nih cara Alfia untuk ngatur semua yang pengen dilakukan? Iya Kak, jadi kalau cara aku manage waktu itu sebenarnya pertama apa yang harus aku prioritasin, terus kalau benar-benar ini apa yang udah aku prioritasin udah selesai, baru deh aku bisa kayak nongki di kafe atau hangout sama teman-teman gitu Kak. Oke, jadi emang benar menentukan skala prioritas. Apa yang jadi prioritas itu dulu yang dikerjain. Nanti kalau udah ada waktu lebih baru melakukan atau mengerjakan yang lain-lainnya. Baik banget, walaupun sebenarnya kalau dilihat poin utamanya itu sama. Jangan menunda sesuatu ya nggak sih? Harus tahu dulu apa yang jadi prioritasnya kita. Setelah udah tahu ini yang harus dikerjain dulu, dikerjain. Jangan nunda-nunda, kalau udah waktunya harus dilakukan pada saat itu juga supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, di tengah pandemi ini pastinya masih ada program-program kerja yang harus tetap dilaksanakan gitu. Gimana caranya tetap menjalankan program kerja itu walaupun tidak harus bertatap muka? Kayaknya saya penasaran gimana cara dari Aldian dulu. Oke, jadi untuk OSIS saya selama pandemi ini bisa dibilang banyak sekali proker-proker yang ditunda terlebih dahulu. Jadi kita rapat, kita seleksi ulang proker-proker mana yang bisa kita laksanakan secara online dan proker mana yang tidak bisa kita laksanakan secara online. Nah, kemudian proker yang tidak bisa kita laksanakan secara online itu kita tunda atau kita tiadakan. Kemudian kita fokus ke proker yang bisa kita laksanakan secara online, seperti contohnya MPLS, Hari Sumpah Pemuda, dan lain-lain, Kak. Oke, jadi kalau bisa dikerjakan virtual gitu tetap dijalankan ya. Nah, langsung dari Bone nih, C. Arfa gimana caranya, ataukah sama mencari apa yang bisa dilakukan by virtual atau kayak gimana? Kalau saya Kak, yang pertama tadi sama apa yang dikatakan sama Aldian ya, sama itu kita menyeleksi dulu program kerjanya, terus kita rapatnya juga seperti itu. Tapi yang paling penting sebelum itu kan kalau kita tentunya di rumah juga kita harus rapat secara online. Jadi saya lebih memaksimalkan bagaimana kita rapatnya dulu yang diperbaiki. Bagaimana kita rapat secara internal sebagai pengurus OSIS, memperbaiki rapat kita, apakah lebih efektif menggunakan via Zoom atau via Google Meet atau bahkan via WhatsApp seperti itu Kak. Jadi saya lebih memanfaatkan dulu bagaimana baiknya rapat online itu agar kedepannya program kerja tersebut bisa terlaksana. Kalau bagaimana cara melaksanakan program kerja, tadi yang dikatakan oleh saudara Aldian juga sama seperti itu, tapi saya lebih memanfaatkan pandemi ini seperti itu Kak. Misalnya kita dengan mudahnya bisa mengambil atau memanggil pembicara-pembicara yang lebih hebat sebelum-sebelumnya tanpa mendatangkan ke sekolah seperti itu Kak. Jadi kita bisa buat Jadi seminar biayanya tidak terlalu banyak. Ya. macam lomba-lomba seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Nah, terakhir nih Alfi, gimana caranya untuk bisa menjalankan program-programnya, atau mungkin ada beberapa program yang tidak terlaksana karena pandemi ini? Share dong, apa sih program kerja yang ditunda karena pandemi ini? Nah, iya Kak, jadi waktu orasi juga, waktu kampanye kemarin itu aku sempat bikin proker baru. Nah, nama prokernya itu Sahabat OSIS. Jadi di program kerja Sahabat OSIS ini
kita OSIS dari Atira Baruga itu bakalan pilih salah satu sekolah. Jadi salah satu OSIS dari sekolah lain juga untuk gabung ke sekolah kita, di mana kita akan bikin suatu lomba, tapi di sini yang menang dan kalahnya itu nggak jadi masalah, yang penting adalah kebersamaannya. Nah, di sini kita mau bikin sahabat OSIS, jadi kita jadi lebih bersahabat atau lebih akrab dengan OSIS sekolah lain gitu Kak. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan atau proker besar, kita bisa mengundang mereka buat kerjasama. Jadi itu bakal lebih menarik daripada kita kerja sendiri gitu. Dan kan Atira sendiri itu termasuk sekolah swasta. Jadi mungkin orang-orang bakalan berpikirnya itu kalangan-kalangan swasta itu pasti kalangan-kalangan elit atau apa gitu. Jadi kita misalnya kalau mengundang Jubels kan sekolah negeri, jadi kita itu bisa kita bisa merubah pikiran orang yang bilang kalau sekolah-sekolah swasta itu cuma kaum-kaum elit gitu Kak. Oke, dan itu terlaksana tetap di pandemi ini? Kalau sahabat OSIS itu nggak bisa terlaksana karena kita itu harus benar-benar real, nggak boleh online kan cuma agak sulit untuk komunikasinya ya? Iya. Oke. Oke, Alfia, thank you. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita yang sangat seru, walaupun sebenarnya itu masih banyak banget yang pengen Namira tanyain seputar gimana caranya tetap membangun komunikasi dengan teman-teman pengurus di kepengurusan OSIS ini, karena waktu yang harus membatasi kita gitu ya, lama-lama juga nggak baik aja. Kalau yang cepet-cepet biasanya, kalau yang waktunya lama itu biasanya nanti boring gitu ya. Kalau yang sedikit-sedikit biasanya itu berkesan. Nah, ini pertanyaan terakhir dan saya nantangin teman-teman semua nih, Aldian, Arfa, dan juga Alfi untuk menjawab pertanyaan ini dengan 1 menit aja. Ready? Oke, jadi pertanyaannya ini nanti yang duluan jawab Alfi deh. Alfi, siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup kamu, tapi di luar orang tua ya, di luar orang tua, sebut 1 nama dan sebutkan alasannya. 1 menit. Oke, Alfi. Kalau aku sih teman namanya Dila, Andi Nur Fadila. Hai Andi Nur Fadila, semoga kamu nonton ya Atira Side Story ini. Lanjut Alfi. Kenapa? Dia ini teman aku dari masuk SMA, benar-benar dari kelas 10 itu kita deket banget. Setiap ada ekskul atau organisasi lain itu benar-benar kita sama-sama terus dari awal. Itu kalau dia masuk aku juga masuk, kalau dia join aku juga join. Tapi kita sempat beda pilihan waktu ambil jurusan. Aku maunya IPS, dia maunya IPA gitu. Jadi kita beda jurusan tapi tetap sama-sama terus gitu. Dan dia benar-benar dukung banget Kak. Jadi oke. Jadi udah pas 1 menit Dila ya. Dila, hai Dila, semoga kamu nonton. Dan support sistemnya Alfi adalah Dila gitu ya, di luar dari orang tua. Nah, selanjutnya Namira pengen nanyain Arfa, 1 orang yang sangat berpengaruh di kepengurusan kamu ini selama sekolah, mungkin di SMA Islam Atira, di luar dari orang tua. Siapa? Sebutin namanya dan alasannya. Waktunya 1 menit aja ya. Baik Kak, orangnya itu kakak kelas saya, sekarang sudah lulus di IPDN, namanya Kak Andi Amalia Tiara Putri. Dia itu Hai Andi Amalia. Ya, dia itu namanya Kak Tiara. Dia itu orang yang paling dia yang memotivasi saya bagaimana saya bisa menjadi ketua OSIS dan tetap mempercayakan bahwa saya bisa menjadi ketua OSIS. Dan juga Kak Tiara merupakan orang yang sangat teladan, yang bisa saya teladani dari kepemimpinannya, dari caranya berbicara, dan dari sikapnya. Seperti itu Kak. Oke, thank you. Udah 1 menit berapa ya? Dan Kak Tiara, udah ada 2 nama, Dila, Tiara, cewek-cewek semua nih. Aldian, 1 nama yang sangat berpengaruh di hidupnya Aldian selama menjabat jadi ketua OSIS di SMA Islam Atira. Oke, bagi saya orang yang sangat berpengaruh itu adalah kakak saya sendiri, kakak kedua saya yang namanya Rima. Kenapa saya sebut demikian? Karena dia selalu memotivasi saya agar saya selalu rajin dan menyelesaikan apa yang seharusnya saya selesaikan. Mengapa dia sangat memotivasi? Karena saya bisa lihat dari semangat belajarnya dia yang
juga sangat tinggi. Oke, jadi udah ada 3 nama. Terima kasih buat Dila, Tiara, dan juga Irma yang sudah mewujudkan cita-cita mereka bertiga yang awalnya belum percaya diri untuk menjadi ketua OSIS. Akhirnya alhamdulillah ya, udah hampir akhir masa jabatan dan semuanya berjalan dengan lancar. Terakhir nih, karena adik-adiknya udah pengen join, udah akan ada lagi siswa baru, calon peserta didik baru, adik-adik baru dari Alfia, Arfa, dan juga Aldian. Namira pengen ngasih waktu untuk kalian bertiga mengucapkan selamat datang kepada adik-adik barunya ini yang bakalan join bergabung menjadi keluarga besar Sekolah Islam Atira, tepatnya di SMA ya, khususnya SMA Islam Atira. Kalau gitu yang pertama Namira pengen mempersilahkan Arfa dulu deh untuk mengucapkan mungkin ucapan apa yang pengen ucapkan untuk calon peserta didik baru yang bakalan bergabung bersama kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk adik-adik calon peserta didik baru yang ingin masuk ke Sekolah Islam Atira, yang ingin bergabung, selamat datang. Adik-adik merupakan orang-orang yang terpilih di mana adik-adik ingin meninggalkan zona nyaman di rumah masing-masing. Adik-adik ingin menempuh hidup yang lebih susah, menempuh hidup yang lebih rumit, di mana hal tersebutlah yang akan menjadikan adik-adik sekalian menjadi lebih hebat ke depannya. Terima kasih. Oke, thank you. Ucapan yang sangat membekas pasti di hati dari teman-teman semua. Mungkin nanti adik-adik juga bakalan nonton video kita ini. Kita next lanjut untuk ucapan dari Kak Aldian nih, untuk calon peserta didik baru di SMA Islam Atira. Kalau dari saya ingin mengucapkan bahwasanya kalian tidak salah memilih sekolah. Karena ada pepatah yang mengatakan, the more you give, the more you get. Semakin banyak yang kalian berikan, semakin banyak pula yang kalian dapatkan. Mungkin banyak yang bilang, oh Atira itu SPP-nya mahal sekali, dan lain-lain. Tapi ketika kalian masuk, pasti kalian bakal merasakan, oh ternyata worth it, dan lain-lain. Mulai dari fasilitasnya, mulai dari guru-gurunya, hingga fasilitas-fasilitas dan program-program yang ditawarkan oleh Atira itu sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, thank you Aldian. Pesan yang sangat membekas pastinya, dan itu emang kayaknya relate banget dengan semua yang kalau ngomongin soal Atira, dan ternyata sesuai dengan Aldian bilang, the more you give, the more you take. Jadi kayak seberapa besar yang kamu berikan, yang keluarkan itu sebesar itu juga yang nanti kamu akan terima. Terakhir nih, last untuk Alfia, ucapan apa yang pengen diberi untuk adik-adik calon peserta didik baru? Saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik peserta didik calon siswa baru Sekolah Islam Atira. Kalian di Sekolah Islam Atira, saya mengharapkan bahwa di situ kalian akan menuangkan bakat dan kreativitas kalian. Jadi di situ sudah disiapkan wadah-wadah untuk kalian tuangkan bakat, tuangkan kreativitas kalian, dan itu tidak hanya di segi akademik, di segi non-akademik juga di Atira itu sangat memfasilitasi siswa-siswanya untuk menunjukkan bakat dan kemampuan yang dia punya gitu. Itu ya. Oke, thank you banget teman-teman yang udah join di Atira Side Story hari ini. Thank you. Aduh, hampir jatuh, serius banget buat teman-teman semua. Thank you buat Alfia, thank you buat Arfa, thank you buat Aldian, dan semoga sukses program kerjanya walaupun ada yang tertunda ataupun dibatalkan. Semoga program-program yang lain tetap berjalan dengan lancar. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun di rumah aja. Protokoler kesehatan jangan dilupain, tetap harus dipatuhi. Belajar yang rajin. Semoga cita-citanya Alfia yang pengen jadi pengusaha bisa benar-benar terwujud pastinya. Terus Aldian yang pengen jadi presiden, amin, kita menunggu Aldian jadi presiden. Terus polisi kita nanti nih, Arfa semoga benar-benar bisa jadi polisi. Semua cita-citanya kita doain bisa terwujud, bisa tercapai. Semua yang nonton, sahabat Atira yang nonton pastinya juga mendoakan sama seperti yang diharapkan oleh teman-teman kita, Alfia, Aldian, dan juga Arfa. Semoga semuanya bisa terwujud. Terima kasih atas waktunya join di Atira Side Story. Terima kasih untuk sahabat Atira yang sudah
menonton dari jam 4 tadi sampai hampir jam 5 ini. Terima kasih banyak, semoga obrolan kita ini bermanfaat, berfaedah untuk kita semua. Dan pastinya saya ngucapin terima kasih. Jangan lupa nonton terus Atira Side Story tiap hari Senin dari jam 4 sampai jam 5 sore hanya di channel Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Saya teman-teman dulu deh, aktifin kamera sama jangan di mute. Kalau Kak Namira bilang Atira TV, jawabannya mencerahkan, menggerakkan. Ngerti? Oke? Oke, kalau gitu oke, langsung aja ya. Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Pada malu-malu nih cowok-cowok. Kalau gitu saya Namira Faisal beserta kru Atira TV yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Atira yang sudah stay tune dari tadi. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan jangan lupa subscribe channel Atira TV dan dipencet tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Atira TV. Saya Namira Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.